Em, ada beberapa versi pocongan sebenarnya. Ada pocongan yang cuma jelmaan, ada pocongan itu buat tanda kalau orang akan meninggal. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Irfan Next Zero. Dan kita masih dalam segmen Haunted Challenge, di mana para subscriber dan followers kami mengirimkan video sebuah tempat-tempat yang menurut mereka angker untuk kita bahas dan kita gambarkan sosoknya bersama saya Irfan sebagai ilustrator, dan di samping sebelah saya ada Mas Zero yang akan membantu kita membahas soal dunia tak kasat mata. Yang video pertama kita dapat dari email Evan Fit. Ini dia mengirimkan video dari salah satu sudut di kampusnya di daerah Bogor. Kita nggak akan bahas nama kampusnya. Pokoknya ada kampus di daerah Bogor nih. Nah, ini kayak di ruang laboratoriumnya nih. Ya. Ini dia ngirimnya video, cuma dia nggak gerak aja nih videonya. Nah, beberapa sudut. Kelihatannya emang biasa aja sih, cuma kita nggak tahu nanti yang dilihat Mas Jero kayak gimana. Kayaknya gini Mas, gimana nih? Kalau saya namanya kampus ya, aktivitas kan karena malam hari kan memang jarang ada aktivitas. Iya. Jadi kemungkinan tempat seperti itu memang sering didatengin untuk sekedar singgah oleh makhluk yang tak kasat mata. Sebenarnya kalau dibilang banyak ya, namanya gedung sekolahan, gedung kampus seperti itu pasti ada. Orang rumah aja yang kita tempatin tiap hari aja ada, apalagi yang kadang malam jarang ada orangnya, itu pun otomatis banyak yang mampir ke situ untuk sekedar numpang atau apa. Tapi juga ada beberapa penghuninya asli sih. Nanti kan Mas Ervan bisa langsung ngasih gambarnya langsung jelas ya. Oh iya, ada apa aja. Oke. Soalnya kalau melihat saya sekarang sama yang lihat saya tadi beda lagi ya, nggak Mas Ervan? Oke. Iya, kadang-kadang bisa gitu sih. Dan dari Ya itu masalah itu. Dan Mas Evan sendiri yang ngirim video ini, dia cerita kalau lagi sendiri itu kayak dengar suara ketawa gitu, terus ada kayak orang jalan. Dia cerita Aktivitas lah ya. Iya, pokoknya ada aktivitas. Nah, kalau ada yang dari yang kita tangkap sih, yang kita gambar, ya di sini banyak, cuma apa ya, kita nggak bisa gambar semuanya ya. Dan yang tadi kan kita sempat sedikit bahas soal ini kan, ada apa yang Mas Irfan bilang, dan sekarang beda lagi loh Mas. Oke. Ini dia aktivitasnya, dia ibaratnya keluar masuk atau dia berubah wujud? Ya ibaratnya kayak orang mampir ke halte terus pergi lagi gitu loh Mas. Gimana sih? Sekitar datang terus pergi. Memang ada beberapa yang emang, kalau makhluk kan ada benar-benar penghuni di situ ya. Maksudnya yang udah ada di situ sebelum ada bangunan memang ada. Cuman sosoknya itu emang nggak mau untuk dibahas. Tapi kalau mau kita bahas, yang bisa kita bahas ya cuman yang tadi itu, yang sekedar datang terus pergi, datang terus pergi. Dan yang digambar Mas Ervan sekarang nih ya, udah pergi saya lihat. Makanya itu, loh, kok tadi ada sekarang nggak ada.
Mungkin langsung aja nih kasih gambarnya Mas Herman. Oh ini nih. Hmm, Udah keluar belum? yang tadi. Nah, ini sosok ini udah pindah lagi nggak di ruangan itu. Oh gitu. Ya, Ini sosok apa ya? Cukup populer di iya mata cukup. masyarakat Indonesia. Sugus berjalan. Ini juga Mas Jero ada pengalaman seru nggak dengan sosok kayak ini? Serem, bukan seru sih. Udah dulu waktu zaman kuliah tuh ya. Pernah lagi tidur tuh, tiba-tiba nenging kuping. Suara apa ini kan? Nging, nggak lama saya noleh. Yang lihat ini buntelan ini lompat 3 kali tuh ke sudut ruangan terus hilang. Oh, cukup serem. Dia ada yang bilang, Lihat bentuk mukanya yang serem itu. oh, oke. Dan ada yang bilang itu mereka itu jelmaan bukan asli orang yang meninggal kan? Ada beberapa versi pocongan sebenarnya. Ada pocongan yang cuma jelmaan, ada pocongan itu buat tanda kalau orang akan meninggal. Biasanya untuk orang-orang teman-teman yang bekal ngelihat orang yang meninggal itu diikutin sama sosok pocong ini, cuman tanpa muka. Oh gitu. Berarti diikutin ya? Diikutin. Oh, Mungkin orang-orang yang bisa ngelihat, ada yang bisa ngelihat, ada yang enggak. Ada juga yang orang mungkin yang orang peka itu bisa ngelihat dari kayak saya melihat orang nih kok mukanya kok kelihatan keriput, padahal aslinya nggak keriput karena dia peka bisa ngelihat tandanya, bisa juga dia akan sebentar lagi meninggal. Bisa juga sebagai penanda juga kalau pocong ini. Oke. Selain pocong juga kita juga apa ya dapat satu sosok yang cukup serem mukanya. Oke, udah keluar. Nah ini cukup serem sih kalau menurut saya dengan mata yang menyala. Ini gimana Mas? Ini kalau yang saya bilang, ini masih ada nih di situ. Yang ini itu. Cuman kalau yang pocong tadi memang kayaknya cuma sekedar mampir. Pergi, kalau yang ini ada, cuman sering sembunyi ke ruangan sebelahnya. Ini kebetulan pas kita gambar aja ya. Kalau dibilang genderuwo kok kurus ya kan? Tapi kok kayak genderuwo. Dibilang buto tapi kok nggak kayak buto tapi tingginya kayak buto. Ini berarti ya, tinggi ya? Seberapa tinggi kira-kira? Ya mungkin ada sekitar 4-5 meteran lah. Wow, tinggi banget ya. Nah mereka itu tempat berkumpul emang ada sesuatunya atau ya emang karena jarang aktivitas saja di tempat itu kayak gitu? Karena memang ada beberapa yang udah menganggap itu kayak rumahnya sendiri mungkin ya. Jadi ya kita yang datang ke rumah mereka gimana sih? Kita datang untuk melihat mereka. Oke, berarti emang karena ya emang udah lama di situ kali ya Mas. Kalau yang sosok ini memang sosok di situ juga, tapi bukan penghuni asli. Maksudnya kayak yang tadi pertama saya bilang, sosok yang benar-benar nguasain daerah situ, bukan. Itu memang tinggal di situ. Atau emang pengaruh daerah kampus sekitar itu? Ya bisa juga sih sebenarnya. Apa ya? Sebelum kampus pun kan memang daerah itu kan memang udah ada ya. Maksudnya namanya makhluk kita nggak tahu nih udah dari kapan dia di situ. Mungkin malah lebih dulu dia daripada kampus itu kan juga bisa juga. Tapi tadi yang saya tadi bilang itu soal apa namanya yang penguasa daerah situ itu memang udah dari dulu sebelum ada kampus itu ada, dia udah di situ. Oke. Jadi itu ya teman-teman yang untuk kampus, salah satu kampus di daerah Bogor yang kita nggak bisa gambar semuanya karena emang banyak banget. Dan ini kita bahas selanjutnya, kita bahas tempat pendidikan juga. Ini pengirimnya dari Mufida, dia adalah seorang guru di sebuah sekolah.
dia Oh, sering guru cerita kalau langsung ya ngirim. iya ini dari guru langsung. Jadi dia sering lihat kayak bayangan hitam di ruang gurunya gitu. Kita coba lihat ruangannya seperti apa. Ruang guru kayak cerita yang di video kita pertama itu ya. Oh iya, 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 kayak Ruang guru cerita yang juga kita itu. angkat. Ini ruang guru ya standar lah, standar ruang guru kayak gimana. Ya, Nah silakan Mas Jiro. ya sama sih hampir sama yang tadi bilang kayak yang sebelumnya sih. Karena memang tempat yang memang cuman jarang-jarang ada aktivitas atau malamnya emang nggak pernah ada aktivitas di situ, ya wajar aja sih jadi tempat-tempat kayak Mhm. gitu. Maksudnya tempat-tempat singgahnya makhluk kayak gitu ya wajar-wajar aja. Apalagi kalau murid-murid di sana kan nganggap kalau ruang guru itu pasti ruang horor. Oh pengaruh ya. Oke, karena murid-murid takut sama guru ya. Lihat ruang guru di situ. Tapi kok ini malah guru-gurunya langsung ya kan? Oke kita Ya mbak. sama. Ada beberapa penunggu yang tadi bikin apa Mas Ervan cerita mual ya. Yang kita waktu saya gambar sih sempat bikin pusing nih. Langsung ngefek banget, berasa banget yang ada di sini. Padahal cuma sekolahan ya. Kalau Iya, dipikir-pikir harusnya lebih mual yang di kampus loh. lah Harusnya loh. kenapa itu? Lebih ramai di sana kan. Oh iya, Iya, kalau ramainya sih saya bilang ramai di sana. Di sini kalau kalau yang saya rasa ya ini mungkin eh, dia bukan bukan makhluk yang datang, tapi lebih ke pegangan salah satu guru atau mungkin tukang kebun di situ atau bahkan security di situ gitu loh. oke, ini dia. Nah, ya, soalnya bukan bukan yang saya rasa itu bukan penghuni yang cuma sekedar mampir atau penghuni lama, itu Hmm, bawaan. bawaan ya. Hmm, Nah waktu saya gambar sih emang banyak banget. Sosoknya tuh kayak ganti-ganti ketika saya, misalnya saya ngirim waktu itu ngirim ke video Mas Jiro, terus saya coba gambar lagi, saya lihat lagi, itu beda gitu loh. hmm, Ada yang bentuknya nenek-nenek, ada yang kayak bapak-bapak, terus pakai ikat kayak gitu. Terus terakhir saya tangkap ya yang ini. ini yang paling serem ya. Ya, dan banyak sih. Dan sebenarnya dia yang ngirim video ini juga mau ngirim beberapa spot di ruang kelas yang emang horor sih. Cuma dari perwakilannya ini aja udah cukup cukup Cukup. serem. Dan yang jadi Hmm. pertanyaan, apa ya? Apakah itu semua sekolahan seperti itu ya? Kalau saya bilang semua ya hampir semua sih Mas. Ya hampir semua sih karena memang yang saya bilang tadi itu kan. Karena memang aktivitas cuma di pagi hari, malam nggak ada aktivitas, ya pasti banyak yang datang sekedar singgah atau malah mau bikin koloni juga pun ada di situ. Hmm. Masalahnya saya Cuman apa ya? Sorry, saya tuh pernah apa ya beberapa kali itu melihat foto-foto yang ditempel di ruang kelas itu kan pahlawan-pahlawan semua ya. hmm, Nah itu dari saya SD terus sampai SMA melihat salah hmm, satu sosok pahlawan wanita yang terkenal, kita nggak usah sebut ya, itu saya merasakan ada hmm, sesuatu gitu loh. Bulan SD sampai hmm, SMA saya itu sekolahnya berbeda, tapi kenapa dalam satu sosok itu, satu tokoh itu hawanya tuh nggak enak mas. Saya merasakan sesak gitu kayak gitu. hmm. Di toko yang sama ya. Iya, apakah kebetulan kah atau emang ada historisnya sehingga dia ngefek. Biasanya kalau kayak gitu, kalau misalkan memang cuma satu sosok, berarti memang ada historisnya dengan sosok pahlawan tersebut. Dan mungkin ada ikatan dengan Mas Ervan, jangan-jangan. Waduh, nggak tahu deh. Cuma saya ada yang apa ya,
teman-teman saya bilang kayak ngeluarin air mata tapi darah kayak gitu sih. Banyak kayak zaman 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 kita ya, zaman dulu kan ada tuh apa kismis itu ya, yang lukisan tertentu segala Iya macam. iya iya. Sebenarnya kayak gambar patung ataupun logam, ada beberapa logam itu bisa jadi tempat makhluk halus untuk bertempat tinggal, atau bisa menjadi portal dimensi sebenarnya mas. Kalau lukisan biasanya lebih portal dimensi sih, jadi kayak rumah mereka gitu loh, bisa-bisa aja. Cuman kalau yang kejadian Mas Ervan ini karena cuma di satu tokoh itu, berarti memang ada sesuatu dengan tokoh itu. Iya, Tapi jadi kita kayak nggak berani bahas terlalu jauh soal iya tokoh. iya. Udah pernah sih bahas si Supernatural Investigator ya. Channel pokoknya kita nggak berani sebut. Kalau penasaran sama tokonya bisa mampir ke Supernatural Investigator kali ya. Boleh, hampir. Cari aja pokoknya. Ya, itu teman-teman kisah cerita-cerita horor yang dan sosok-sosoknya yang bisa kita gambarkan dan kita sharingkan ke teman-teman. Dan kalau ada yang mau ngirim video, punya spot tempat yang menurut kalian serem, bisa kirim ke email kami ke ervanx0@gmail.com. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.